Kalau orang Kristen dianggap sesat karena membuat Allah menjadi tiga, ini yang kekeliruannya Ibnu Rushd di sini. Dia membayangkan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tiga Allah yang terpisah-pisah. Sehingga dia menganggap orang Kristen mempercayai tiga Allah yang terpisah-pisah. Bapa di sebelah sana, Roh Kudus di sebelah sana, Allah Anak di sebelah sana. Padahal Tritunggal tidak seperti kekeliruan pola pikir dan bayangannya Ibnu Rushd. Tritunggal itu Allah itu esa wujudnya, Bapa itu cuma satu. Di dalam Allah, kata firman Tuhan, Anak ada di dalam Bapa, ada di dalam Allah. Kata Alkitab, Roh Kudus ada di dalam Bapa. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah satu wujud Allah yang esa. Ingat bahwa di dalam Muslim yang memegang teguh ajaran Tauhid, kata Tauhid secara eksplisit tidak pernah ditemukan di dalam Al-Quran. Ini ingat baik-baik. Ini bukan bahasa Al-Quran, ini bahasa teologisnya Islam. Bahkan ilmu kalam yang menjadi pegangan teologi orang Muslim mayoritas sedunia, itu pun tidak pernah dijumpai di dalam Al-Quran. Kenapa saya tunjukkan masalah ini? Supaya kita sadar bahwa bukan hanya di dalam Kristen, di dalam berbagai agama tidak terkecuali Islam, banyak istilah-istilah teologis yang digunakan dan diimani, namun tidak pernah ditemukan ayatnya secara eksplisit. Di Quran cari sampai kepala kita gundul, tidak akan pernah ketemu ilmu kalam. Tidak akan pernah ketemu. Ilmu kalam baru muncul dan ramai dibicarakan di abad ke-10 setelah Imam Asy'ari lahir. Baru muncul kalimat ilmu kalam. Tapi di dalam Al-Quran tidak akan pernah kita jumpai kata ini. Ini buku-buku yang saya pakai. Banyak, Bapak bisa beli buku apapun kalau ke toko buku Muslim, di Gramedia, pengantar ilmu kalam, pokok buku-buku ada tulisannya ilmu kalam, beli, silakan dibaca supaya kita bisa tahu, Anda semua bisa tahu tentang doktrin-doktrin ajaran Islam. Di dalam bukunya Profesor Sahilun Natsir dikatakan, ilmu kalam disebut juga ilmu tauhid. Tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat wajib yang tetap bagi Allah. Sifat-sifat jaiz disifatkan kepadanya, dan sifat-sifat yang sama sekali yang wajib ditiadakan, yang mustahil tidak ada daripada Allah. Ini menurut Muhammad Abdu yang dikutip oleh Profesor Sahilun Natsir. Jawaban pertama. Nama lainnya ilmu kalam itu adalah ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu agama, atau ilmu akidah atau aqaid. Ini nama lainnya ya. Secara gampangnya ilmu kalam itu adalah teologi lah gampangannya untuk supaya kita bisa paham. Ilmu kalam itu adalah teologi Islam. Di mana di dalam ilmu kalam ada banyak aliran. Fikroh. Ada yang namanya aliran Syiah, teologinya Syiah, ada Khawarij, ada teologi Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah yang menjadi teologi resmi pertama kekhalifahan Islam di seluruh imperium Islam selama 3 atau 3,5 abad. Nah, sekarang muncullah penolakan dari dalam Islam dipelopori oleh Imam Asy'ari. Dia orang Irak. Dia meninggal 873, di saat itu Abdul Masih Al-Kindi baru meninggal. Kenapa saya tekankan ini? Di saat Imam Asy'ari baru lahir, masih bayi, belum bisa bicara, Abdul Masih Al-Kindi baru meninggal. Saya tunjukkan di sini kenapa? Karena Abdul Masih Al-Kindi yang hidup 100 tahun atau sebelumnya Imam Asy'ari, 60-100 tahun sebelum Imam Asy'ari, lebih dahulu menulis di dalam buku-buku teologinya tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah, penggunaan terminologi Arab yang akhirnya dipakai oleh Imam Asy'ari.
Yang ingin saya tunjukkan apa? Kalau ada orang Arab Kristen ngomong tentang sifat Allah atau zat Allah, kita tidak pernah meniru-niru Islam karena bahasa-bahasa terminologi-terminologi itu sudah dipakai oleh Abdul Masih Al-Kindi, bahkan oleh Abu Raita sebelum Abdul Masih Al-Kindi. Jadi bukan Kristen meniru Islam, tapi kalau Islam yang menggunakan bahasa-bahasa teologis yang sudah digunakan oleh teolog-teolog Arab Kristen, itu masuk akal. Ini saya tekankan, makanya saya tunjukkan. Abdul Masih Al-Kindi, Abdul ini artinya hamba, Masih ini adalah Kristus, Abdul Masih artinya hamba Kristus, dari Al-Kindi, Al-Kindi ini Bani Al-Kindi. Bani Al-Kindi ada dua orang yang terkenal, ada ahli filsafat Islam namanya juga Al-Kindi, tapi yang orang Abdul Masih ini Kristen, menjadi apologet Kristen. Selain Imam Asy'ari ada Imam Maturidi yang pendiri-pendiri Ahlussunnah wal Jamaah yang melawan Mu'tazilah. Imam Asy'ari berguru oleh pendekarnya Mu'tazilah di zaman itu, Abu Ali Al-Jubai. Namun setelah dia merenungkan doktrin-doktrinnya Mu'tazilah dan banyaknya serangan-serangan orang Kristen terhadap Mu'tazilah, dia 15 hari mengurung di kamar, kemudian dia memutuskan keluar dari Mu'tazilah, mendirikan aliran teologi menurut pemikirannya sendiri. Mu'tazilah yang mengajarkan firman Allah adalah ciptaan, itu sangat paralel dengan Arius atau Saksi Yehova dan Unitarian di dalam dunia kekristenan. Jadi kalau ada polemikus-polemikus muslim menjunjung tinggi Arius, hei, kamu sama dengan memuliakan dan membenar-benarkan Mu'tazilah. Kita harus tahu bahwa Mu'tazilah itu tidak lain kemunculan teologinya Arius dan Saksi Yehova di dalam dunia Islam. Jadi kalau ada orang Islam menunjuk-nunjukkan ke kita bahwa Saksi Yehova ini yang tauhid, ngawur. Bagaimana bisa dibilang dia tauhid, monoteisme, di saat yang sama mereka mengajarkan bahwa firman Allah pernah tidak ada. Yang mana di dalam Islam Mu'tazilah dianggap aliran sesat atau bid'ah. Menurut Imam Asy'ari, Al-Quran itu punya sifat sebagai kalamullah, kalam nafs, itu khotim, dia kekal, tidak berawal, tidak ada yang menciptakan. Tapi dilihat dari wujud nuzulnya, musafnya katanya Imam Asy'ari itu hadis baru. Oleh karena itu Imam Asy'ari dan penerusnya, pengikutnya Imam Al-Ghazali mengatakan Quran punya dua keberadaan. Dia memang firman yang nuzul. Dilihat dari sisi kalam nafs sebagai kalamullah, Al-Quran itu khadim, tidak berawal. Namun dilihat dari mushaf, wujudnya, bukunya, dia punya lembaran, ada kertas. Itu wujud nuzulnya, dia benar-benar hadis atau bahasanya Imam Asy'ari, serentak dia kekal, serentak dia khair al-makhluk. Serentak dia khair al-makhluk, serentak al-makhluk. Serentak dia kekal, serentak dia juga adalah ciptaan kalau dilihat dari wujudnya sebagai mushaf. Jadi menarik. Doktrin Islam saat ini oleh mayoritas umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak pernah mempercayai Al-Quran itu hanya satu sifat, satu keberadaan. Semua orang Muslim Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai Quran itu memiliki dua keberadaan dalam wujud yang sama, serentak. Serentak dia kekal, dia serentak temporal. Ini kan tidak beda dengan doktrinnya Kristen, cara pandang iman Kristen terhadap Yesus Kristus. Yesus adalah firman yang turun menjadi manusia. Dilihat dari sisi keilahiannya, dia adalah logos, firman Allah yang satu dengan Allah, yang menciptakan alam semesta, dan dia bukan ciptaan. Dilihat dari wujud inkarnasinya, dari wujud turunnya sang firman menjadi manusia, dia benar-benar insani. Jadi Yesus punya dua kodrat, serentak ilahi sebagai logos, dilihat wujud turunnya dia sebagai firman, dia benar-benar insani.
Ini mirip ini. Ajaran Imam Asy'ariyah bahwa Allah memiliki pluralitas, Ibnu Rushd mengatakan dalam bahasa yang sederhana, ajaranmu jiplak Kristen. Kira-kira begitu. Kamu mengajarkan adanya pluralitas dalam Allah. Bukankah itu ajaran Kristen tentang Tritunggal? Itu kira-kira bahasanya Ibnu Rushd seperti itu. Imam Asy'ari mengajarkan Allah memiliki banyak hipostasis, banyak sifat-sifat. Bahkan di dalam teologinya Asy'ariyah dikatakan suatu saat nanti manusia, orang muslim yang bisa masuk ke surga, di surga sana nanti dia akan bisa melihat Allah dengan matanya sendiri. Sekarang tidak bisa karena kita masih manusia, tapi menurut ajarannya Asy'ari, kalau kamu masuk surga nanti, kamu diberi kemampuan bisa melihat Allah dengan matamu sendiri, kira-kira begitu. Nih, ini tulisannya Ibnu Rushd yang membantah melawan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang cari gara-gara duluan. Imam Al-Ghazali menulis buku menyerang Ibnu Sina dan para filosof-filosof Islam. Ibnu Rushd dari golongan ahli filsafat Islam tidak terima. Ibnu Rushd mengatakan, kamu golongan Asy'ariyah mengajarkan bahwa Tuhan punya pluralitas ya, punya sifat-sifat. Itu tidak lain adalah doktrin Kristen mengenai 3 hipostasis di dalam wujud Allah. Ibnu Rushd ngomong kayak orang Batak ini, Batak tembak langsung. Dia langsung tulis, dia maki, dia hajar Imam Al-Ghazali, tuding hidungnya langsung. Ajaran ilmu kalam Imam Asy'ari itu tidak lain jiplak ajarannya doktrin Kristen, kira-kira begitulah bahasanya. Ini semua ada di dalam buku saya. Bahkan di dalam bukunya yang lain lebih kejam bahasanya. Bahasanya kira-kira begini. Kalau orang Kristen dianggap sesat karena membuat Allah menjadi 3, ini yang kekeliruannya Ibnu Rushd di sini. Dia membayangkan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu 3 Allah yang terpisah-pisah. Sehingga dia menganggap orang Kristen mempercayai 3 Allah yang terpisah-pisah, Bapa di sebelah sana, Roh Kudus di sebelah sana, Allah Anak di sebelah sana. Padahal Tritunggal tidak seperti kekeliruan pola pikir dan bayangannya Ibnu Rushd. Tritunggal itu Allah itu esa wujudnya, Bapa itu cuma 1. Di dalam Allah, kata firman Tuhan, Anak ada di dalam Bapa, ada di dalam Allah. Kata Alkitab Roh Kudus ada di dalam Bapa. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah 1 wujud Allah yang esa. Ini Ibnu Rushd keliru. Tapi meskipun dia keliru, kita baca tulisannya ya. Jika orang Kristen sesat karena membagi Tuhan menjadi 3, jauh lebih kafir, lebih sesat dari orang Kristen adalah ilmu kalam. Kalau Kristen dibilang sesat, sesatnya sesat itu ilmu kalam. Kalau orang Kristen dianggap kafir, kafirnya kafir itu ilmu kalam. Karena sudah membuat 21 Tuhan. Ini menarik. Allah Esa 1. Punya 20 sifat. 20 sifat ini kekal semua. Allah kekal, 20 sifatnya kekal semua. Dan antara sifat yang satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Sifat Allah dengan Allah juga nggak sama. Berarti ada berapa dong yang kekal? 21 yang kekal, kata Ibnu Rushd. Kristen, kalau di Kristen dibilang kafir, yang lebih kafir dari Kristen itu ilmu kalam. Ini loh. Baca baris terakhir. Nih. Kaum Serani, kaum Nasrani, orang Kristen bermaksud bahwa Tuhan 3. Tuhan itu ada 3. Ada wujudnya Allah sendiri, terpisah dengan hidupnya Allah, terpisah dengan ilmu atau apa namanya akal, firman. Jadi di dalam bayangannya Ibnu Rushd, Tuhan itu terpisah. Ada Tuhan wujud, ada Tuhan hidupnya Tuhan terpisah, Roh Kudus, Tuhan yang akalnya Tuhan terpisah-pisah. Ini keliru, dia keliru. Tetapi para mutakalimun, para ahli-ahli ilmu kalam Imam Asy'ari lebih kafir lagi karena mereka telah mengandaikan adanya 21 Tuhan. Ini saya ada di dalam buku saya.
Dialog Tritunggal Gereja Timur dengan Muslim di abad ke-7-14. Kutipannya Ibnu Rushd di dalam kitab Fasal Al-Makal saya masukkan di dalam buku ini. Nah, sekarang kita masuk mengenai ajaran ilmu kalam. Ilmu kalam mengajarkan bahwa Allah memiliki pluralitas. Sama kayak orang Kristen, wujud Allah itu esa. Hanya ada satu Allah yang esa. Tapi di dalam Allah yang esa, di dalam iman Kristen itu ada pluralitas. Allah memiliki firman-Nya, firman-Nya ada di dalam Allah, dan Allah memiliki hidup di dalam keilahiannya, dan hidup Allah, hayat Allah, Roh Kudus, itu satu di dalam wujud Allah. Nah, pluralitas di dalam Allah juga diajarkan di dalam dunia Islam. Setelah 350 tahun mengimani ajaran sesat, orang Muslim baru bertobat di tahun abad ke-10-an. Baru mereka Imam Asy'ari mengajarkan bahwa Allah itu tidak satu kosong, tidak ada isinya, tidak ada apa-apanya. Tapi Allah itu satu, tapi dia memiliki banyak hipostasis, banyak sifat-sifat. Di dalam ilmu kalam dikenal bahwa 20 sifat Allah itu adalah satu, wujud. Allah wujud, kidam bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, adaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Ini kan dinyanyikan setiap, kalau di Malang, di Surabaya itu sekitar jam 3 sore, 20 sifat Allah ini dinyanyikan sekitar jam-jam 3 sore sebelum sholat. Bahwa Allah itu punya sifat, wujud, dia itu ada. Adanya tidak diadakan. Kidam, dia tidak berawal. Bako, dia tidak berakhir. Mukhalafatul lil hawadis. Keadaannya itu berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu binafs. Dia, sifat-sifat itu berdiri sendiri. Berdiri pada dirinya sendiri. Ini yang ditolak sama Ibnu Rushd. Kalau sifat-sifat Allah itu kekal dan dia berdiri pada dirinya sendiri, berarti ada banyak dong yang kekal. Wahdaniyah, wahid, tunggal. Sifat ke-6, wahid, wahdaniyah. Kudrat, dia berkuasa, dia memiliki kehendak, dia memiliki pengetahuan, dia hidup, dia memiliki sifat mendengar, dia bisa melihat. Tentu bukan disamakan dengan cara manusia atau makhluk melihat atau mendengar ya. Kalam, dia bisa berfirman. Dia juga berkuasa, kaunuhu, punya kemampuan untuk berkuasa dan mengendalikan. Dia punya kemampuan untuk melakukan suatu kehendak, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, basyiran, dan mutakaliman. Ini dinyanyikan setiap, kalau di kampung saya itu di depan masjid, di depan rumah saya itu sekitar jam 3 sore itu nyanyi lagu ini terus dinyanyikan. Ini doktrin wajib. Nah, yang jadi masalah, ajaran adanya pluralitas di dalam zat Allah yang diajarkan oleh mayoritas, ini mayoritas. Umat Kristen harus tahu bahwa ajaran semacam ini ajaran mayoritas di dunia Islam. Jadi bukan hanya Kristen yang mengajarkan adanya pluralitas di dalam zat Allah. Bukan Allah di dalam Kristen aja yang mengajarkan bahwa Allah itu punya pluralitas. Allah memiliki firman-firman di dalam Allah. Allah memiliki roh, memiliki nyawa, memiliki hayat, memiliki daya hidup. Kita tidak menyembah Allah yang mati tapi Allah yang hidup. Tapi di dalam Islam juga muncul, ini malah doktrin mayoritas. Problemnya di sini. Islam mengajarkan sifat itu bukan zat. Dia tidak sama dengan wujud Allah. Namun dia juga tidak lain dari zat. Ini kan membingungkan. Sifat itu bukan zat, berbeda. Tapi dia tidak lain dari zat. Dia juga, ya ini kan membingungkan bahasa ini. Kalau di dalam bahasa Kristen kan beda kan? Hipostasis yang satu dengan yang lain dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan karena semua berada di dalam satu wujud Allah yang esa. Bahasa teologi Kristen jauh lebih sederhana, lebih bisa dipahami daripada kalau kita belajar bahasa-bahasa teologinya Islam.
Firman Allah berbeda dengan roh Allah, nyawa Allah, hayatnya Allah. Namun firman Allah dan roh Allah semuanya ini satu di dalam wujud Allah yang esa. Berbeda tapi tidak terpisahkan. Bahasanya lebih sederhana. Nah kalau muslim ini kita harus banyak mikir. Semua buku teologi mengatakan sifat-sifat hipostasi dalam zat Allah itu bukan Allah. Namun dia tidak lain dari zat. Nah, ini kan mulai bahasanya agak membingungkan. Dia bukan Allah, namun dia identik dengan Allah. Nah, ini menarik kan? Yang jadi problem dalam ilmu kalam yang dikritik oleh Ibnu Rushd dikatakan bahwa sifat-sifat menurut ajarannya Imam Asy'ari, sifat-sifat Allah itu berdiri pada dirinya sendiri. Dia khas dan unik dan tidak sama dengan yang lain. Ini yang jadi masalah. Dan sifat-sifat Allah yang kekal, yang berdiri sendiri, semuanya ini kekal. Plus Ibnu Rushd mempertanyakan sifat qaimah bil zat. Sifat-sifat Allah itu melekat, menempel pada zat Allah. Ini yang jadi problem oleh Ibnu Rushd. Jikalau Allah itu kekal, dan 20 sifat Allah itu juga kekal tanpa permulaan, tanpa akhir, berarti ada 21 yang kekal dong. Ini yang menjadi serangannya Ibnu Rushd. Dan 20 ini nempel semua. Mengenai masalah sifat itu qaimah bil zat nanti kita bicarakan di belakang ya. Saya mau lanjut dulu.